Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen risiko izin mempresentasikan tentang tugas yang sudah kita selesaikan. Perkenalkan, nama saya Maria Kairani Aisyah dengan NPM 120204200400004. Dan saya Nur Aflu Istiqomah dengan NPM 1202004200027. Selamat malam Teh Iren. Selamat malam juga Teh Isti. Berhubung kali ini tugas kita untuk mata kuliah manajemen risiko ya Teh ya. Aku mau sedikit tanya sih ke Teteh, untuk pengertian risiko itu sendiri apa sih Teh? Menurut aku, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan atau hasil-hasil yang akan diperoleh oleh sebuah perusahaan, Teh. Gitu. Nah, Teh, kalau misalnya risiko ya, menurut teori kan pasti ada dari sumber atau ahlinya ya kan, Teh? Nah, Teteh tahu nggak sih sumber atau ahli yang mengemukakan teori tentang risiko itu siapa aja? Boleh nggak sih Teh disebutin? Aku tahu beberapa aja sih. Beberapanya itu ada Vaughan, itu pada tahun 2013. Beliau itu bikin buku yang berjudul Fundamentals of Risk and Insurance. Buku itu tuh mendefinisikan risiko sebagai kondisi di mana terdapatnya kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diinginkan atau diharapkan. Terus ada lagi Arthur Williams sama Richard. Mereka tuh menjelaskan bahwa risiko sebagai variasi dari hasil-hasil yang terjadi atau dihasilkan selama periode tertentu. Terus yang terakhir yang aku tahu ya, ada William dan Haynes pada tahun 1985 menjelaskan risiko itu sebagai suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu dalam kondisi tertentu gitu sih Teh. Gitu ya. Iya. Terus apa ya? Dari penjabaran-penjabaran tadi, aku tuh kayak menyimpulkan gitu loh, risiko itu agak seperti ketidakpastian dan ambiguitas gitu loh, kayak mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi juga. Iya, Tapi iya. aku juga sedikit bingung sih Teh, kalau menurut Teteh tuh apa sih bedanya risiko dan ketidakpastian itu sendiri? Nah, kalau menurut aku ketidakpastian itu pastinya merujuk pada kondisi keraguan ya. Keraguannya tuh akibat kurangnya pemahaman akan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu di masa yang akan datang, dan ketidakpastian juga merujuk pada posibilitas terhadap kemungkinan terjadinya segala sesuatu, baik berhubungan ataupun tidak berhubungan sama sekali dengan pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, dalam risiko itu sendiri ya Teh ya, pasti ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang dimaksud itu tuh adalah ketidakpastian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi Teh. Oh, jadi kayak berkaitan gitu ya, di dalam risiko tuh pasti ada ketidakpastian itu ya. Nah, iya betul banget Teh. Nah, Teh, kalau kita bahas-bahas tentang risiko nih, risiko itu pasti dia punya sifat nggak sih, Teh? Sifat dalam risiko itu sendiri. Teh tahu nggak sih apa aja sifat dalam risiko? Sepemahaman aku itu risiko tuh punya dua sifat. Ada yang risiko murni sama risiko spekulatif. Kalau risiko murni itu, si risiko itu muncul tanpa disengaja gitu loh, dimana saat terjadi kemungkinan besar akan membawa kerugian. Sedangkan kalau nggak terjadi tuh, kita nggak apa-apa gitu, life's going on. Kita nggak rugi ataupun untung sedikit pun. Contohnya tuh kalau ada penurunan nilai aktiva dalam organisasi, itu kan rugi kan, tapi kalau aktiva itu masih ada juga ya life's going on aja, tetap kita manfaatin. Terus juga misalnya
Jangan sampai sih kalau misalnya rumah kita runtuh atau roboh gitu kan, kita kan rugi. Nah, sedangkan kalau rumah kita nggak roboh kan ya kita bisa tinggal di situ gitu. Dalam Emang kondisi biasanya aman kita ya di Teh ya. situ. Iya, Iya. betul. Sedangkan kalau resiko spekulatif, resiko tersebut tuh muncul disengaja oleh pihak-pihak yang untuk apa ya, bertujuan mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak yang berspekulatif. Contohnya dalam spekulasi harga saham, atau bisa juga kalau ada di kantor nih, misalnya ada yang bikin undian, tapi yang dimenangin tuh orang itu-itu aja. Itu kan termasuk risiko spekulatif ya, karena bertujuan untuk merugikan pihak lain, dan itu disengaja. Gitu sih, Teh. Iya, iya. Ngomong-ngomong tentang risiko ya, jadi kan kayak hampir di setiap aspek kehidupan tuh kita punya risiko tersendiri kan. Iya, betul banget Teh. Tidak menutup kemungkinan risiko tersebut bisa terjadi di sektor publik atau NGO. Salah satunya itu yayasan kan, Teh? Nah, iya benar banget. Yayasan pun pasti punya risiko ya. Pasti setiap institusi atau organisasi itu pasti punya yang namanya risiko. Iya. Kalau menurut Teteh sendiri tuh, dalam yayasan, apa sih risiko yang mungkin dihadapi selama masa pengoperasian itu? Nah, kalau menurut aku ya, risiko yang kemungkinan terjadi pada yayasan itu, yang pertama itu tidak terpenuhinya dana yang diberikan oleh donatur. Jadi menyebabkan kayak tidak tercapainya gitu visi dan misi dari suatu organisasi yayasan gitu. Misalnya kayak yayasan udah punya visi dan misi yang kuat gitu ya, Teh. Tapi dia tidak punya donatur yang cukup mendanai dari visi dan misinya suatu yayasan, maka tidak akan tercapai tuh Teh visi dan misinya. Gitu sih menurut aku Teh. Kalau menurut Teteh sendiri ada nggak sih risiko lain dari yang tadi aku sebutin? Agak berhubungan, emang berhubungan banget sih sama yang Teteh sebutin, terutama soal dana ya. Mm-mm. Kalau dananya aja kurang, kemungkinan kan berarti donaturnya juga sedikit ya, Teh ya. Betul banget. Dan risiko yang menurut aku mungkin aja terjadi dalam pengoperasionalan yayasan itu yaitu kurangnya donatur gitu. Si yayasan itu kesulitan mencari donatur yang sebagai sumber dana pengoperasian demi pencapaian visi, misi, dan tujuan yayasan tersebut, Teh. Oh gitu ya Teh. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.